Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita lanjutkan belajar bersama kita tarjim sampai pada surat An-Nisa ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laisa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat asnaini falahuma thulusani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falizzakari mithlu hazzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Bapak-bapak sekalian, sebelum saya tarjimkan ayat ini, saya bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas yang bersumber dari Ibnu Jarir dan Imam Al-Harawi. Diceritakan bahwa ketika ada seorang budak, hadis yang pertama ada seorang budak yang dia itu sebelumnya sudah punya simpanan banyak di negaranya, namun dia tidak punya anak, tidak punya suaminya meninggal, tinggal saudara-saudaranya, dan dia tidak punya anak. Kemudian dia kepingin memerdekakan dirinya dengan jalan meminjam uang dulu kepada Aisyah untuk nanti kalau sudah merdeka dikembalikan. Satu. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yang ada seorang laki-laki dan perempuan hingga datang kepada Rasul ketika sebelum meninggal suaminya telah berpesan kepada istrinya, termasuk juga disampaikan kepada baginda Nabi, bahwa harta yang dia miliki dia pasrahkan semuanya kepada baginda Rasul setelah diambil atau dimanfaatkan sebagian oleh istrinya, semuanya oleh si laki-laki tersebut untuk diserahkan kepada baginda Nabi. Namun baginda Nabi menolak karena satu, siapa yang tahu umur manusia, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Kemudian kembalilah dua orang itu ke rumah. Setelah itu lusanya dia kembali menghadap kepada baginda Nabi. Dia kepingin membagi sesuai dengan aturan hukum Islam, bagaimana cara membagi warisan bila mana si pewaris ini tidak memiliki keturunan. Ya. Bila si pewaris ini tidak memiliki keturunan, namun masih ada saudara dari pihak laki-laki. Bapak-bapak, surat An-Nisa ayat 176 ini membahas tentang waris kalalah. Ya. Waris kalalah itu adalah waris yang dimana pewaris, jadi tahu ya beda pewaris, ahli waris, harta waris. Tolong dibedakan ya, pewaris, ahli waris, dan harta waris, serta asobah. Ini posisinya semua orang ini beda loh ya. Pewaris tidak punya anak,
tidak punya ahli waris. Sebenarnya ahli waris ada bila mana si saudara atau si pihak laki-laki atau si pihak suami ini masih punya saudara yang lain. Jadi dia tidak sendiri. Maka hak waris saudara dari si pewaris ini itu termasuk terbagikan atas hukum waris kalalah. Maka saudara kandung yang seayah seibu berhak mendapatkan atau berhak dijadikan sebagai ahli waris. Apa firman-nya Allah? Yastaftunaka Muhammad, yastaftunak, kamu akan dimintai fatwa. Yastaftunak, kamu akan ditanya Muhammad. Kul, katakan Muhammad, Allahu yuftikum, bukan aku yang memutuskan keputusan fatwa ini. Jawaban Muhammad, Allahu yuftikum, Allah yang memfatwakan, Allah yang memutuskan, Allah yang menetapkan fil kalalah, tentang hak waris kalalah, ya. Tentang kalalah. Kalau di situ tentang kalalah. Bapak-bapak, kalalah sendiri secara harfiah di dalam kitab Lisanul Arab adalah buah kurma. Yang kurma itu ada yang dikawinkan, ada yang tidak. Ini buah kurma yang tidak bisa dikawinkan. Atau nek boso kambing wedok tapi gak iso meteng. Nek jare wong Jawa apa? Kelanjer apa? Apa? Bener. Majer. Nah, wedhus wedok sing gak iso meteng. Itu majer Pak nggih. Majer. Nah, kalalah itu sendiri adalah kalau bahasa medisnya, kalalah itu kayak lagu dangdut, kemandulan, ya. Sudah berpuluh tahun sudah kita berumah tangga, namun tak dapat juga seorang putra. Jangan bersedih, ya. Itu kalalah, ya. Kalalah. Mis, kon jadi pura-pura gak krungu kon es. Oh, kon senenganmu kemandulan niku es. Tak lanjutkan. Jadi kalalah itu sebenarnya bahasa lain kalau medisnya itu kemandulan, Bapak-bapak. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka ahli waris tidak turun ke bawah, Bapak. Turun ke samping atau ke atas. Ke atas itu bila mana si laki-laki itu punya bapak, punya ibu, maka bapak dan ibu itu berhak mendapatkan. Dan atau bila mana si pihak suami itu punya saudara, maka saudara itu semua mendapatkan. Saudara laki-laki sebagai ahli waris. Aku tahun terang kok ini bab kalalah itu sempat diprotes. Bagaimana dengan mertua? Orang tuanya pihak perempuan. Yang jadi pertanyaan saya sebelum tak jawab, menurut Anda, apakah istri bagian dari ahli waris? Iya. Apa? Iya. Dasari apa sampeyan ngomong yo? Seperopo dasari seper ae. Keseper ta? Ibu-ibu mau jawab ini? Iya. Iya, Bu ya. Oh, wong wedok nek ambek donya paling seneng. Oh, langsung jawab iya. Sik tak ngomong yang jujur saya ini, ojo niru Pak Yahya ya. Sempurna. Istri itu bukan ahli waris. Ngawur ae. Istri itu asobah bil khair. Lho. Apa iku? Tak santai ta, Bu. Ampun kesusu. Tak terangno kok. Makane ojo ngomong ae ta. Asobah bil khair, asobah itu artinya sisa, bil khair itu dengan baik. Kalau seumpama si ahli waris ini banyak, maka boleh jadi harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris kepada asobah boleh jadi sedikit. Namun bila mana
si ahli waris itu sedikit. Harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris ini biasanya asoba, haknya, jatahnya yang didapat jauh lebih besar. Jadi ukurannya asoba bil khair itu bukan prosentase, bukan karen-karen nyirik sak ndok-ndoki lho ya. Enak apa gak Bu jenengan? Lho, ini ya asoba bil khair. Terus ada lagi hak seorang istri itu gono gono gini ku terakhir setelah pembagian kalalah. Lah wong wedok saiki ku pinter-pinter durung dibagi waris njaluk bagian gono gindol. Lho iya akhirnya apa nyerike dobel ya dobel ya dobol. Apa meneh atik bojo nom. Mangkane bapak-bapak rungono sing duwe bojo luwih teko siji. Aku wek pesen nek umpama duwe donya akeh luwih becik jenengno anake ae. Sebab nek atik bojo nom pinter. Jenggote Pak Yahya iku contek logrok. Bu aja ngguyu sampean Bu, aku ngomong. Mislae niku iso dadi kuru sak beting kowe. Lho ya. Ini jadi banyak orang Indonesia, bapak-bapak cuman sekedar pengetahuan aja ya. Orang Indonesia ini rata-rata pinter-pinter. Apa menene adik apa? Adik dum-duman warisan. Ngaji paling menarik iku nek bahas tentang itu. Makanya tak jelaskan satu persatu itu supaya penjenengan secara umum tahu ya. Tak baleni meneh. Jadi istri itu secara konsep bukan ahli waris, Pak. Kalau bukan ahli waris, maka pembagiannya istri itu setelah ahli waris. Makanya tadi hubungannya dengan apa? Gono gini. Lah nek jenengan umpama pegatan ya. Kok iso iki nyambut gawe wong loro. Mis, rungokno mis kon mis. Ojo karo-karo bathuk ae kon mis. Umpama ya, tapi ojo sampai ya. Bojo siji gawon mati kurang tambah maneh wis kon tak dongano tambah ya apa tampek bojomu teko mburi kon gak ero kon ya tak terusno Bapak-bapak. Jadi kebanyakan dari kita ini yang tidak tahu rata-rata pihak istri itu menuntut gono gini dulu. Jadi harta utuh itu langsung dipecah jadi dua. Sedangkan ahli waris ini dapat separuh dari harta utuh itu. Separuh dari harta utuh itu dapat separuh karena digono gindol. Lah nanti dari harta yang separuh itu bojo iku sing njaluk meneh apa asoba bil kower ya iki asem bagus iki isoan lho apa gak gaplek ya akhirnya. Jadinya istri itu dapat harta berapa Pak? 3/4 3/4 dari harta utuh loh. Lah nek bojo sampean tuwek duwe anak akeh gak popo. Lah nek bojo sampean sik ayu kaya Dewi Persik ya Allah garuk-garuk gak gatel sampean. Makane ta nek rabi meneh golek rondo-rondo sing tuwek-tuwek titik ngono jadi nom-nom tak kandhani. Cak sampean jadi kepikiran ngono Cak. Ketokan kepen nambah jene. Sampeyan kok sampeyan kepikiran nang Malang akeh Cak rondo Cak. Akeh, wis lah tak didokno sampean, mesti wae diamini Cak. Agak elok-elok lho Cak. Ya. Yo nang Rembang ya tak didokno engko bondo mesin jahit. Bapak-bapak, jadi ini ya banyak sekali yang terjadi di tengah masyarakat. Istri itu seperti itu. Yang naif lagi Bapak, yang naif lagi. Jadi harta itu harta asal. Harta itu harta asal, tahu harta asal? Harta asal itu adalah harta yang harta itu ditinggali oleh orang tua dari si suami. Itu istri ojo no gono gindol, asoba gak oleh blas itu. Nek anaknya dapat warisan. Ya. Tapi nek bojo itu gak oleh blas.
ndak oleh blas ngono kok harta asal wis njaluk gono gini sebab aku sing ngrumat padha ambek wong tuwa nek sugih wong tuwa sugih wong liya ngrumat atau bojo ngrumat atau sik famili lah ngrumat ngono ae njaluk bagian luwe akeh lingo emak iku ben sing ngrumat aku ya ae kaplokan jejekan sikil luru padahal sebenarnya kadang-kadang njaluk ngono iku dhek gak duwe hak. Sebaliknya, nek umpama utangnya akeh, loh, sakjane kan juga warisan nih, utang kan warisan. Jadi orang-orang ini nggak jujur, gak ono apa warisan utang digono gini, terus mari ngono, lu guyu, wah, wedok tampang tutupane, gojong, wah, digono gini, terus mari ngono, njaluk apa aso babil koer, aku njaluk warisan utangnya aso babil koer, trek. Gak ono blas ya sing akeh ku nek atik donya Pak Masya Allah dulur wado iki lho dulur wado iku melok nyidek adep-adep kaya kucing ngono nek wis mambu pindah adep-adep kabeh ya jadi ini banyak konsep yang salah makanya di sini Allah menjelaskan secara hukum secara mutlak artinya apa waris itu bapak-bapak bukan urusannya menungso sing ngatur waris itu yang ngatur itu siapa? Allah sendiri. Apalagi tentang kalalah. Saya pernah cerita kalau nggak salah kalau panjenengan masih ingat cerita saya. Ada salah satu manajer McD, ya, manajer McD, anak Kertajaya, Gubeng Kertajaya Kang Masjid, belakangnya pom bensin yang enggokan Kertajaya itu, Pak. Dia manajer McD, menikah sama anak Jakarta, anak buahnya sendiri dulu. Kebetulan anak buahnya non muslim dinikahi dia karena arek ganteng gede dukur sekolah pinter pernah sekolah di Amerika dia jadi manajer sugih Pak di Jakarta itu kaya dia manajer sebelumnya akhirnya apa meninggal lah sebelum meninggal ini tidak punya anak arek ini kebetulan si laki-laki ini tidak punya anak dengan perempuan ini ketika pernikahan tidak punya anak apa yang terjadi ya iku mau wong wedok pinter misal apa meneh nek arek Jakarta cak nek rabi arek Jakarta cak setuju aku nek sampean arek Rembang temen bandanono mesin jahit utawa 20.000 iso dodol bubur cak temen arek Jakarta temen ngesot cak sebelum orang tuanya itu datang ke Jakarta surat pindah nama mobil langsung didol Pak apa alasannya digawe nambakno padahal sing nambakno iki BPJS loh sakno bapaknya ibunya itu ke Jakarta harusnya siapa yang lebih berhak hartanya anak ini orang tuanya gak duwe anak ari gak duwe anak bojo iki entuk aso babil khoer setelah bapak ibu dan saudara-saudaranya laki-laki itu didumi kabeh. Bapak ibu dapat enggak? Dapat ahli waris iku nek bapak urip, bapak ibu urip iku ahli waris. Bahkan bapak ibu itu lebih gede ya. Lebih gede loh ya daripada lian-liane. Umpama bapake njupuk kabeh oleh enggak? Dijupuk kabeh bapake oleh enggak? Yo bener boleh. Bapaknya si suami yang meninggal ini, laki-laki yang meninggal ini, umpama mengambil semua hartanya, ya karena mungkin kasihan juga bapaknya. Apa yang terjadi? Di sana itu tidak punya apa-apa Pak, alasannya. Sampai akhirnya pulang, wong tua loro lanang wedek mek disakoni tiket tok. Apa yang terjadi? Garone bojone ke awayu, arek Manado. Duduk arek Palu Pak Didi, arek Manado. Jiwitan di bakno arek jiwitan arek nakal arek jiwitan nakal arek embok mancene Manado menang nampang doang ya loro makan maaf barangkali ada orang Manado saya ya. Pak Edi sampean yang Manado dah Madura gado-gado. Mislaini iki lho Manado nek kon mis. Nek mislaini iki lho Manado Pak, Madura gado-gado.
lanjutkan dulu ya, habis harta itu. Jadi sengaja orang tua datang ke sana nggak punya apa, nggak dapat apa-apa. Rumah semuanya atas nama istrinya, dalam proses pembalikan nama, mobil semuanya dijual. Lah jari ini bapak ini ibu ini sing tuwek-tuwek loro iki rono. Lah gaya apa nggawa barang pecah belah? Gaya apa nggawa komputer? Wong tuwek kok kabeh dolenan komputer. Loh, bapaknya kebetulan bapaknya ini jamaah saya di Gubeng Kertajaya situ, Pak. Kebetulan jamaah saya cerita kepada saya ngomong, "Lho, Pak, ngapunten. Seumpami jenengan nggih mboten kira jenengan kaping njupuk kabeh. Mungkin jenengan ya wis gak apa-apa nak iki omah iki peken. Sing liyane iso tak gawa, tak dole." Mungkin nggih Pak Ustad, jane kula niku nggih mboten anu napa-napa. Rencana anak kula niku kula beto kula makam-makam teng Surabaya mawon. Teng Jakarta mboten enten sanak, mboten enten kadang. Lah niku alasane anak kula dikubur mriko. Cek nengken enten sing ngerumat. Dikuburno nih Beverly Hill apa iku? Sing makam larang iku apa? Apa Beverly Hill? Iya bener ya. Sing apa Dokter Boyke duwe kaplingan lho. Apa? San Diego apa? San Diego Hill. Ya. San Diego Hill. Tak Beverly Hill ya. Itu di situ. Dikubur di situ. Bapak iku nangis, ya Allah, kon niku getene santri nak. Lah pokon kok dikubur ambek wong kafir-kafir. Iku kan campur ya jadi satu ya. Ono wong Cina, ono wong Kristen, ono wong Islam. Lah karena bapaknya ini santri tulen wong Surabaya. Lah apa nak adu-adu dikubur nang Jakarta kok matimu kumpul wong kafir-kafir ya. Jadi bapaknya itu sampai memaksa untuk jebol mayitnya anaknya itu supaya dibawa ke Surabaya. Terus rundingan sama saudara-saudaranya. Lah salah satu adiknya yang meninggal itu gak terima, mau diurus. Akhirnya wis mbuh rame. Bapak-bapak apa yang terjadi? Ya tetep dibiayai ambek sing wedok. Soale entuk akeh. Ya, entuk akeh. Akhirnya diambil ini makam ini, dipindah di sini, di Rangka sini, dibelikan di Rangka, dipindah. Sing biayai kabeh sapa? Arek wedok iku. Tapi sik bati. Omair gani piro, montor. Ternyata itu tadi. Terus tanya adiknya kepada dia, ya sakjane kon niku ahli waris. Bojone iku sing duduk ahli waris. Kira-kira wis ndak Ustaz, saya ndak mau memperpanjang, sudahlah. Hartanya orang mati aja dibuat apa? Oh iya apik nak kaya ngono gak kena wong Madura, nek wong Madura ditapuki yo koyo ngono iku. Tak lanjutkan. Jadi tentang kalalah ya, tentang kalalah. Ini mruun, apa itu kalalah? Ini mruun. Bila mana ada seseorang halaka, binasa, rusak, mati. Laisa lahu walad, yang mana yang meninggal itu tidak punya anak. Walahu, dan dia yang meninggal itu ukhtun, masih punya saudara perempuan. Bila mana yang meninggal itu punya saudara perempuan, falaha, maka saudara perempuan itu nisfuma tarok, dapat separuh dari harta yang ditinggalkan. Loh ya. Jadi itu kan apa? Parwedang iku ambek bojone. Ya. Nek umpama aku gak duwe anak. Aku duwe dulur wedok siji. Rabi karo bojoku, aku mati. Bapakku gak ono, ibuku gak ono, dulurku wedok siji iki parwedang karo bojoku. Sebab adik dulurku wedok iku hake mek separuh. Nah, sisa separuh ini sapa? Asobabil kower iku mau. Didikno piro? Piro sing seperenam. Asobabil kower iku mau. Wis gak usah nek langsung parwedang karo istri. Iku nek saya punya saudara satu perempuan. Wa huwa yarisuha. Dan dia
warisuha, dia yang mewarisinya. Illam yakun, apabila si pewaris itu tidak memiliki laha, apabila saudara perempuan itu laha, bagi saudara perempuan itu tidak memiliki waladun walad. Jadi saya punya saudara perempuan yang saudara perempuan saya tadi tidak punya anak. Boleh jadi si perawan, boleh jadi menikah tapi tidak punya. Ini ketentuan Allah ya yang bikin ya. Bagaimana kalau dia punya anak? Ada yang ngomong secara umum, sing penting itu saudara perempuan tunggal, dua anak tak gak dua anak. Penting iku arek wedok siji entuk parwedang karo bojo. Lanjut. Fa in kana tasnain, bila keduanya, jika keduanya isnatain, ada dua orang. Saya itu tadi kan saudara satu perempuan ya. Sekarang bila mana saya punya dua saudara perempuan, falahumas sulusan mimma tarok, maka saudara perempuan dua saya tadi as-sulusan 2/3-nya. Jadi mimma tarok, dari apa yang ditinggalkan 2/3. Jadi kalau begitu istri dapat asobah berapa? Pinter, 1/3. Istri dapat 1/3, ahli warisnya saudara perempuan dua saya tadi dapat 2/3. Ya, 2/3 dibagi 2. Jadi nek ngono, dulurku wedok loro barek bojoku hae tumtumane podo. Ya. 1/3, bener ya? Kalau saudara saya tadi perempuan satu, akhirnya apa? Separuh edang, betul ya? Nah, ini bapak-bapak, perkembangan ini yang dikembangkan. Bila mana seandainya saya ini punya saudara perempuan lebih dari 2, melihat dari kalkulatif Allah secara umum, kan tidak ada ya 3, 4, 5. Seandainya saya punya saudara perempuan 4 wedok kabeh ya, maka harta itu secara umum dibagi sama, bener enggak? Iya kan? Dibagi sama kan? Jadi antara saudara saya dan istri saya bagiannya sama. Ya. Makanya tadi saya ngomong asobabil khair itu sebenarnya haknya sama dengan ahli waris. Kalau memang hartanya banyak dan pewarisnya ahli warisnya itu sedikit, maka insya Allah si asobah itu akan jauh dapat lebih banyak. Tetapi sebaliknya, bila mana si pewaris itu punya ahli waris banyak, boleh jadi sama, boleh jadi lebih sedikit, karena ini adalah barang sisa. Nah, tak lanjutkan. Mimma tarak wa in kanu ikhwatan. Nah, rijalan wa nisaan, bila mana mereka wa ingkanu, dan jika mereka ikhwatan, punya beberapa saudara, rijalan wa nisaan, baik itu saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, faliz zakari mislu hazil unsayain, prinsip pokok utama. Jadi Al-Quran itu kalau membagi waris itu pakai prinsip-prinsip. Apa itu? Kalau sudah saudara itu lebih dari 1 atau lebih dari 2 ya, atau 2 lebih dari 2, itu kalau sudah heter female atau heteroseks, laki-laki dan perempuan, maka kembali kepada konsep dasar pembagian waris secara umum. Apa itu? Laki-laki haknya 2 kali lipat haknya pewaris, ahli waris perempuan. Nah, ini secara umum bapak-bapak, secara umum diterangkan oleh Allah demikian. Artinya apa? Sebenarnya kita ini disuruh mempermudah. Di sini tidak ada pembahasan istri. Makanya tadi saya katakan, apakah istri ahli waris? Tidak.
Istri itu bukan ahli waris, karena ini yang dibagi oleh Allah itu siapa? Untuk siapa? Untuk ahli waris, ya. Untuk ahli waris. Jangan selalu anak, Bapak. Sebab saudara itu juga bila mana saya tidak punya anak, saudara ini jadi ahli waris, ya. Makanya diistilahkan pewaris, ahli waris, harta waris, baru asoba, ya. Jadi jangan dibawa kerancuan. Nah, di Indonesia itu yang sering dirancukan seperti itu. Sak durunge ahli waris oleh wong wedok sing pinter-pinter iku, gak iso iki aku ben nyambut gawe loro gono gini, paruh dhisik. Apa yang terjadi? Ahli warisnya dapat separuh dari gono gini itu, dari harta sisanya itu. Jadi hitungannya ahli waris jadi asoba. Asoba terus apa? Dimintai lagi sama asoba. Banyak yang terjadi seperti itu. Ada lagi banyak yang terjadi di pengadilan agama itu apa? Jadi saking pintere bojone makane wis cak temen lho cak. Ngur golek arek Malang naune dampit sing pojok-pojok pelosok-pelosok lho cak. Bajul mati arek kono lho cak. Ya, golek arek kono ya. Ojo golek arek Malang-Malang tengah cak. Wah, sida ojo golek arek Dinoyo cak tak kandhani. Mulai sempakan tok sampean. Aku mek ngel Pak Edi arek Malang ya. Aku sing kan Pak Edi arek Malang ya. Ya. Aku mek Pak Edi arek Dinoyo. Iya. Lah yo sepurone Pak Edi. Wis kadung iya. Oh, jadi kendel-kendel ya apa? Lulusan Unmar Malang biyen, sarjana hukum ku lulusan Unmar Malang, Mas Edi Rumpoko itu kakak lifting saya, Edi Rumpoko, Bupati Batu sing korupsi kena. Itu ya. Bapak mungkin beling-beling ya. Oh. Wis. Anggur golek iki mau arek Pasuruan cocok. Bandani mesin jahit, dodol bubur iso. Pak Didi ya jangan cari anak Manado nek Sulawesi, cari anak Palu aja enggak apa-apa ya. Oh sudah diambil diambil sama Ardi ya, anaknya lahir di Palu ya, anak lahir di Palu ngawur Ardi ya Pak. Jadi itu yang banyak waingkan tak lanjutin. Yubayyinullahu lakum, Allah sengaja menjelaskan ini semua bagi kamu, antadhillu, agar kamu tidak tersesat, agar kamu semua tidak tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah itu dengan segala sesuatunya maha mengetahui. Artinya apa? Bapak-bapak ini disindir sama Allah. Allah itu membagi harta waris, gak ngawur juga, berdampak. Allah tidak pernah menyesatkan apa yang harus disesatkan. Allah pula tidak pernah membuat ribet orang yang suka menjadikan ribet. Dan Allah mengetahui segala sesuatunya. Makanya adik bojo waktu pembagian itu biasanya minta gono gini dulu. Apa yang terjadi? Biasanya rata-rata bapak-bapak dunia itu entek. Dunia itu entek. Nanti mengambil yang bukan haknya. Kadang yo entek dunyone, yo entek nyawone, Pak. Ya entek nyawone, ya. Tapi kalau Anda mendapatkan harta seumpama dibujui. Misalnya ini kan tinggalanmu nang jarak akeh mis ya. Skor jong guyu kon arek ndoko Kupang. Tinggalanmu nang jarak wae wis, nang gang lebar akeh ya. Jadi seumpama kita itu dibohongi orang dalam atau dibohongi siapa saja tentang pembagian harta waris, bapak-bapak nggak perlu takut. Allah itu tidak akan pernah nek jare wong Jawa Gusti Allah gak sari, ya pasti akan ditunjukkan. Dan biasanya orang yang mengambil harta waris terlalu banyak, apa yang terjadi? Biasanya umure gak dawa, entek melarat, sak dunya-dunyane, sak nyawa-nyawane entek. Iku oleh percaya oleh ndak. Sebaliknya kalau jenengan yang dirugikan, gak ono ceritane uwong nek ati gak keduman warisan padahal Anda berhak mendapatkan warisan. Gak kira Anda jadi orang melarat itu, gak kira.
mesti diwalik ambek Gusti Allah. Justru Anda akan mendapatkan hak Anda, tapi yo gak sak dek sak nyot, gak yo nyambut gawe dhisik ya, utawa dengan proses. Tapi itu tadi nggak sampai kita keleng-kengan. Bapak-bapak, sebentar itu dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Dalam apa? Gono gini kan belum terangkan. Gono gini. Gono gini itu sebenarnya secara umum Bapak-bapak, kalau saya memacu pada hadis ya, memacu pada hadis. Bila mana istri punya anak, jadi untuk istri yang tidak punya anak itu tidak ada hak gono gini. Kalalah itu sebenarnya tidak ada hak gono gini. Kenapa? Dia tidak punya kewajiban untuk merawat anak, benar. Jadi kalalah ini tidak berlaku gono gini sebenarnya untuk kalalah loh ya. Tapi nang Indonesia selalu digono ginikan. Sekarang saya menerangkan gono gini di dalam ayat. Nanti ada bab gono gini. Kalau tidak salah setelah ini ya. Seorang laki-laki yang bekerja dibantu oleh seorang istri perempuan, maka hak istri itu punya ketika awal pernikahan ya, awal pernikahan kayak Pak Ardi Rabi sampai arek Palu waktu belum punya apa-apa, Joko Loro, iya dikan ben Rabi Joko Loro dia Joko Loro Panua ya, Joko Loro mus mari rabi duwe motor, duwe omah, mulai nang Simo, terus nang di Kalijudan, mari nang Palu duwe restoran Pak. Ya, punya restoran Pak Ardi nih. Punya tambak loh ya. Lah, ini semua dari hasil pernikahan itu. Kalau memang istri itu tahu, dan itu sebenarnya nanti pembagian gono gini itu setelah ahli waris terbagi. Jadi waris dulu baru gono gini, bukan gono gini dulu baru ahli waris. Itu Pak ya. Pengertian gono gini sendiri gimana? Separuh edang. Oh, bukan harta bersama dengan suami. Kalau misalnya istrinya kerja bagaimana? Kalau istrinya nggak kerja bagaimana? Oh, no beda nih, bojo nyambut gawe gak nyambut gawe. Aku takon, nek nurut syariat Islam, ono beda nih. Saya nggak tahu. Wow. Wong wedok nyambut gawe iki, sampeyan entuk nyebut duwe. Pinter. Iku gaplek iku anjane. Pak Anang lah anjing njaluk bojone. Oh, ayo kau jawab ayo. Aku laru. Wis laini lah an. Kuyuk-kuyuk. Bu, ada dua. Wis laini. Bapak-bapak sejak hukum Islam, ngapunten. Perempuan kerja dengan perempuan tidak kerja, apa bedanya? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Perempuan kerja, apakah Anda berhak untuk menikmati hasil dari istri Anda? Tidak berhak. Jadi wong wedok nyambut gawe dak nyambut gawe iku tetep duwe hake. Makane wong wedok ibu-ibu jenengan rungokaken ibu-ibu. Duweke wong lanang iku duwe jenengan, Bu. Nek duwe jenengan ya duwe jenengan, Bu. Wong wedok iku enak kalah menang nyirik hartaku. Hartamu adalah milikku, hartaku ya milikku. Ojo guyu kon wis. Tak dongakno bojomu krungu iki tak dongakno. Ya apa tak banterno ae ta. Tak dongakno nek bojomu nang kono cekne krungu. Ya. Jadi wong wedok iku nyambut gawe ndak nyambut gawe itu ndak ada urusan tentang harta. Artinya ndak ada urusan itu apa? Jenengan ndak ada hak untuk meminta Bapak-bapak atas harta yang dihasilkan oleh istri itu ndak ada. Dalam terus ya lo wedok utang ngamen Pak rungokno wis aku tak ngasaki kancaku ae rungokno Bu prei Bu utang es kan es ya
Pak Anang ae ndablek. Utang gak diwara utang. Tampeng Pak Anang iku kandhane. Pak Anang gak iso Pak Anang. Ustaz, istri saya sendiri yang nyumbang gak iso Pak Anang. Jadi dengan ikhlasnya istri saya memberi. Sampai sing jaluk asline Pak Anang wis lah. Pak Anang itu ambeng tuturane. Ya. Jadi sebenarnya gak wong wedok mbok sak cinta-cintai wong wedok nang wong lanang. Luwe loman wong wedok nang anake timbang nang bojone. Jejekan iki loro nek gak takon wong mburi sing nang mburi kelambu. Ayo. Golek dhewe, Pak. Iya. Mis siapa, Mis? Utang lho ya. Ya. Bu, gak nyekel duit, Bu. Iya, tak sili dhisik lho ya. Engko bayar. Nah, ya. Iya. Tapi nek anake, ambek anake gak mungkin kondo ngono. Ya, ndak mungkin kondo ngono. Mesti apa? Iki lho, wae ibu, wae mama, wae bunda. Pak Anang lu gak ngaku, Pak Anang iki tambeng yo rodokan. Padha Pak Yahya. Ya, nggih. Kalau ini ada kasus. Iya. Yang wanita memang kaya ya. Semuanya. Laki-laki ini datang menikah. Lalu yang punya ibu dan orang tuanya wanita sudah meninggal. Wanita punya saudara. Laki-laki ini kan masih hidup. Tentang pembagian harta yang dari orang tuanya wanita ini seperti apa? Gak duwe hak blas. Oh ampun niku. Sampeyan gak oleh hak bojo sampeyan gak oleh, Pak Nang. Memang ada kasus. Iya, tapi itu tadi Pak Nang. Masih saudara. Nggih. Dari keluarga wanita itu memang orang kaya. Iya. Terus dikawin oleh laki-laki ini. Ya hanya sekedar guru lah. Artinya kalau misalkan uangnya ya nggak akan seperti ini. Tapi dia minta bagian tambah, minta bagian apa saja minta. Suaminya itu. Iya. Itu seperti itu. Oh, enggak benar itu, enggak punya hak sama sekali suami itu. Jadi hartanya istri itu bapak-bapak, apalagi harta asal, Iya, Lah iya kan harta asal, apalagi harta asal, gak duwe hak sama sekali. Aku iki umpama diusir bojoku teko setro, ya mbambung aku Pak Nang. Hitam aja guyiban herpan ngaplek iki. Lagi setengah curcol lagi. Yo balik nang ngene gang lebar awak dhewe es. Kayak Cik Pak. Iya. Kalau nggak salah saya dengar apa yang ini yang laki-laki ini artinya balik saya dengarnya atau keterangan yang masuk ke saya. Setelah ada pernikahan, maka di situ sudah terjadi hukum waris dan hukum segala itu yang seperti itu. Gak bisa. Pernikahan 1 jam. Mungkin kalau hukum nasional hukum umumnya mungkin hukum umum. Kalau hukum Islam memang. Iki kon iki wong iki tambeng kok dikandani. Aku sarjana hukum es. Ya, Mas yo itu hukum positif, Pak. Kalau itu harta asal ndak bisa. Saya kepingin tahu, perdata loh itu, ya. Bukan di BW, Pak. Ndak ada. Kasus ini memang saudaranya kakak saya itu yang wanita ini. Kakak ipar saya saudaranya. Wanita ini. Sampai kakak saya itu dibelak-belani sampai ya, tapi yang memang naik laki-laki musuhnya tadi istilahnya seperti minta tambah, minta apa seperti itu. Wah, itu sebenarnya nggak punya hak itu. Bahkan surat-surat itu udah dibawain sama yang lah iya Pak, padha bojo nom, bojone mislaini nom mau kan. Langsung ditukono mislaini oma diwalik. Kok tak kan bojomu kon wis kon jaringan kon. Kon duwe simpenan agang 17 ya. Ketara. Ya itu. Ya. Ada rumah asal. Terus dia bilang rumah ini dulu tuh saya renovasi. Saya biaya perawatannya juga lebih mahal dibandingkan harga rumah ini. Terus? Sehingga saya yang berhak rumah ini. Ya. Itu banyak seperti itu. Nek aku tadi dulure, utawa aku tadi sing duwe omah iku. Kon ngontrak pirang tahun? Wis totalan pisan. Loh, bener ndak? Totalan pisan. Umpama bayar piro? Umpama setiap tahun tak undakno. Ayo, disesuaikan dengan biaya operasionalnya. Habis, Pak. Makanya
Iku alasan, itu akal-akalan aja. Tapi yang jelas kasus Pak Anang, kasusnya Pak Yahya tadi, kalau saya ambil inti pokok, kalau seandainya itu harta asal, salah Pak, tidak ada hukum yang membenarkan laki-laki mengambil harta asal seorang istri. Iki termasuk si ngomong nih, enggak benek mati pan, tengrono ya. Waran Ustaz iki gak oleh Mas setro gak oleh. Kok ndek nang duku kupang ngono lho ya. Gombol arek gang 17. Itu Pak Anak, enggak bisa. Kalau itu memang nakal ya berarti dia sudah niatan bajing, Pak. Lah nek mau niatan bajing iku wong salah ora gelem ngaku salah. Suwe sapa wong sing bedak. Saya mau fatwai ponakan saya ini kayak apa? Kan jadi harusnya saya seperti apa? Kalau jenengan harus itu yang sebenarnya yang jauh lebih berhak kamu daripada bapakmu. Papamu itu nggak punya hak sama sekali, karena itu harta dari kakek, dari ayah, dari ibumu atau dari mamamu. Itu justru malah lebih berhak anak daripada bapaknya. Makanya warisan itu bukan harta istri sebenarnya. Tak ulangi lagi, warisan itu sebenarnya bukan harta istri, Pak, tapi harta suami. Ini hukum pokok dulu ya, hukum pokok dulu. Saya ngomong hukum pokok, ojo dibantah, nggak bareng dibantah diwalik karo belgedes ya. Ini jadi hukum pokok ini bapak-bapak, harta yang diwaris itu sebenarnya hartanya suami, bukan hartanya istri. Nah ini kalau tadi terkategori harta asal, yang mana harta asal itu dari pihak perempuan, itu yang berhak itu adalah anak. Nggak punya anak, kalalah balik nang dulure, Pak. Saudaranya itulah ayahnya keponakan saya ini. Oh nggak bisa. Jadi anaknya saudara, ponakan. Bukan merebut. Maksud saya ini yang adiknya atau adiknya yang meninggal, yang wanita meninggal ini, adik laki-laki. Ini keponakan saya ini ayahnya ini. Jadi saudara saya ini yang laki-laki, saudara ipar saya. Yang adiknya, yang kakaknya meninggal cewek ini. Itu seperti itu. Jadi kakak saya dinikahi laki-laki ini punya saudara perempuan yang meninggal di situ. Kan ini anaknya kan keponakan saya. Sekarang kakak saya ipar ini sudah meninggal kan anaknya. Sekarang ini kan rebutan orang hartanya banyak, jadi rebutan lah di situ di keluarga dia, rebutan harta. Tetapi untuk maaf semua tampak sudah dibagi, tapi ada yang mau diminta oleh laki-laki yang kawin sama cewek tadi. Saudaranya kakak tadi. Sebenarnya nggak ada hak sama sekali itu semuanya, nggak ada hak sama sekali. Kalau keponakannya itu kalau ibunya atau bapaknya udah meninggal, nggak berhak, mahjub. Kalau kembali artinya kan kembali ke saudaranya wanita tadi. Saudara wanita tadi ada laki-laki, ada apon-aponannya. Iya. Sekarang. Loh, pon-aponannya itu kalau masih hidup mungkin masih dapat, tapi kalau udah meninggal mahjub, nggak bisa. Maksudnya yang meninggal siapa? Yang nyambungnya ke ahli waris ini, ke si pewaris ini. Bapak atau ibunya pewarisnya itu kalau seandainya dari keluarganya itu yang berhak mendapatkan, ahli waris yang berhak mendapatkan itu tidak ada, maka turun ke bawah tidak bisa. Itu mahjub namanya, terpotong ya, terhalangi. Tapi kalau masih hidup justru malah dapat, kan banyak itu ya, maka turun bisa, keponakan masih bisa. Tapi kalau sudah nggak ada, nggak bisa mahjub. Tapi secara prinsip sebenarnya bukan dibagi kepada keponakan, tetapi kepada saudara. Tapi hartanya nggak ada yang berhak kalau gitu. Enggak. Tapi suaminya nggak berhak, keponakannya juga nggak berhak juga. Kalau seandainya yang nyambung tadi udah meninggal. Itu kalau hukum Islam ya. Tapi satunya ke Baitul Mal. Iya. Itu kalau hukum Islam ya. Ada saudaranya masih hidup banyak. Oh, kalau ada saudaranya yang lain yang berhak. Betul, saudaranya yang lain yang berhak. Ada wanitanya juga banyak. Nggih. Nah, kalau begitu saudaranya yang lain yang berhak, Pak Anam. Semuanya sudah dibagi teman, karena memang ini tadi kan
laki-lakinya kan artinya kembalilah gitu. Iya. Katanya neneknya dia. Iya. Kembalilah. Ya, tapi ya ramai sampai sekarang ini belum selesai. Wah. Iya. Jadi itu tadi Pak, tidak bisa kalau nggak ada hukum yang membenarkan suami yang membawa harta asal dari istri, itu tidak ada. Tidak ada. Baik hukum positif maupun hukum agama, apalagi hukum agama. Kalau seumpama tadi kejadian sampai tidak ada siapa-siapa, kembali ke Baitul Mal. Memang sengaja kelihatan ya Ustaz, nikahnya itu karena memang wanita ini kaya. Oh, ngono ah. Mis, rungokno mis. Kon juga beda. Laki-laki ini hanya di atas saya satu tahun, bahkan 2 tahun. Yang wanita ini jauh. Oh, lebih tua jauh. Lebih tua yang perempuan. Ya, karena memang Iya. Ya, yuk, apapun niatnya Pak, siapa yang tahu niat orang Pak? Loh, yang penting kan iku mau. Iya. Yang tahu niat orang itu ya Allah sama orang itu Pak. Kita ndak bisa menebak-nebak niat itu. Sing penting iku mau es, kon nek ana meneh es, golek tembel-tembelan ya. Oh, le rabi meneh. Bojomu kok tak kandhani kok mari. Golek bejarno Mbak, mislaini cek ne rabi meneh. Tapi syaratnya kudu luwih tuwa timbang sampean, timbang mislaini. Nomor loro kudu luwih sugih. Cek ne iso mbandani sampean, cek ne iso mbandani mislaini. Sing nomor 3 kudu gak duwe anak. Masih ketan ya. Nomor 4 cepat mati. Tukokno indrim ae. Sing nomor 4 itu aku wis Pak Yahya sing gawe persyaratan. Itu Pak. Ya, jadi kita ndak bisa memvonis dengan praduga. Cuman yang jelas secara data, secara hukum si suami itu bersalah bila mana masih meminta atau bahkan mengambil harta dari istri. Tidak ada data yang membenarkan apapun alasannya. Tidak ada data yang membenarkan. Jadi apapun alasannya, enggak tahu lagi kalau sengaja dirubah Pak, dirubah seakan-akan dia yang beli. Jadi akhirnya namanya diganti. Warisan. Oh iya. Bukan punya wanita. Enggak. Oh iya. Iya. Itu malah enggak bisa mutlak enggak bisa Pak. Itu sebenarnya kembali ke asal itu pokoknya. Ya, Miss, golek rondo sugih es. Nek ono ya paru edang lho es. Bapak, yang lain ada yang tanya? Kalau tidak ada sementara itu dulu ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa seluruh keluarga kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wabiridho wal inayah wallahu wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.